Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang Bapak cintai, pada pagi ini di hari Jumat ini tanggal 17 Maret 2023, Bapak akan menjelaskan materi yang baru. Nah, materi ini adalah sudah ke arah pada konten dari kajian ilmu kalam. Para mahasiswa yang Bapak cintai, pada pagi ini Bapak akan menjelaskan tentang aliran Khawarij. Aliran Khawarij ini aliran pertama yang akan dibahas dalam kajian ilmu kalam. Kita tahu kekalahan Muawiyah atau tidak terpilihnya Muawiyah di dalam kancah khalifahan dalam Islam itu berbuntut panjang. Artinya tidak sebatas setelah Ali terpilih menjadi khalifah selesai, tapi masih ada keterlanjutan daripada kaum yang merasa kalah atau kaum yang merasa tidak puas akibat kekalahan Muawiyah, akibat kekalahan dari pendukung-pendukung Muawiyah. Nah, ketika para pendukung Muawiyah ini tidak puas, nah mereka ini menuntut Ali bahwa Ali adalah penyerobot, Ali adalah kelompok Ali, atau Ali sendiri dianggap sebagai orang yang bertindak tidak adil. Artinya para pendukung Ali dan Ali itu adalah orang-orang yang membunuh Muawiyah. Nah, jadi Muawiyah membunuh Sofyan, membunuh Utsman bin Affan. Nah, jadi ketika Ali diangkat, itu ada anggapan dari kelompok Muawiyah yang tidak setuju. Karena apa? Karena kalah, yang tidak terpilih sebagai khalifah. Maka menganggap bahwa Ali adalah kelompok Ali lah yang harus bertanggung jawab karena dia membunuh Utsman bin Affan sehingga Ali terpilih. Jadi cara Ali terpilih sebagai khalifah dianggap oleh golongan Muawiyah dianggap tidak sah, tidak legal, dan itu dianggap berdosa. Nah, anggapan berdosa ini teologi ya, jadi sudah masuk kalam, dan itu memunculkan peperangan dalam arti politik. Nah, jadi politik akhirnya memunculkan teologi ya. Dari politik ini memunculkan teologi. Nah, peperangan-peperangan ini adalah bukti daripada kekancahan politik yang tidak setuju dengan adanya Ali sebagai khalifah. Bahkan pendukung Ali ini dianggap pengkhianat dan harus dihakimi karena melakukan dosa besar. Nah, pada satu sisi seperti itu, pada sisi lain kelompok Ali juga membela diri bahwa mereka adalah sesuai dengan syar'i, tidak melakukan berbuat dosa atau tidak melakukan dosa besar, karena itu adalah percaturan politik mereka, kelompok Ali menganggap. Nah, akhirnya ada dua kubu yang terus berseteru ketika kepemimpinan Ali sebagai khalifah ini, maka terjadilah perang. Nah, perang-perang yang namanya disebut dengan perang Jamal atau perang Siffin ya. Nah, perang Jamal atau perang Siffin ini, perang Siffin yang paling terkenal adalah pertarungan antara kelompok Ali, pendukung Ali, dan juga kelompok Muawiyah. Nah, di situ kelihatannya seru antara dua kelompok ini sama kuat. Akhirnya apa? Di antara mereka tidak ada yang katakan kalah, sama-sama kuat, sama-sama bersih tegang bahwa di antara keduanya itu sayalah. Nah, tapi kenyataannya terus aja bergejolak perang. Nah, lama-kelamaan ada di antara mereka itu merasa lelah gitu ya, atau kelompok mereka atau pencetus-pencetus mereka itu lelah bahwa perang itu tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan banyak korban dari pihak umat Islam yang meninggal akibat peperangan dua kubu itu. Nah, akhirnya apa? Setelah peperangan itu masih terus, tapi di antara mereka ada yang menginisiatif, ada yang mempelopori untuk berdamai. Tentu saja berdamai ini adalah salah satu cara jitu untuk mendamaikan sehingga kedua kelompok saling menghargai dan akhirnya perang bisa melerai atau perang tidak terjadi lagi. Nah,
akhirnya diusulkan oleh kelompok Muawiyah kepada kelompok Ali. Nah, kelompok Muawiyah mengusulkan perdamaian yang disebut arbitrase. Nah, arbitrase itu perdamaian yang dipimpin oleh seorang hakim, bahwa kedua belah pihak harus menghentikan perang. Tuh ya. Nah, cara seperti ini secara logika adalah bagus untuk menghentikan perang antara kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Tapi apa yang terjadi? Nah, ternyata di antara kelompok Ali yang tadinya setuju, ya, itu ada yang menganggap bahwa ini adalah ulah licik pendukung Muawiyah atau Muawiyah yang menganggap perang dianggap selesai dan harus berdamai, arbitrase. Nah, itu kelompok-kelompok Ali yang tidak setuju. Nah, kenapa? Karena Ali juga seorang khalifah, seorang Islam yang cinta perdamaian. Nah, akhirnya arbitrase atau perdamaian itu dilakukan. Nah, ketika perdamaian dilakukan, kelompok Ali yang menganggap wah itu ada tipu daya atau tipu muslihat dari Muawiyah, itu bohong, Muawiyah akan damai, dia hanya suatu politik licik terhadap Ali supaya Ali mengakui dan akhirnya nanti Ali bisa dijatuhkan. Nah, dari sini tetap Ali sebagai khalifah dia merasa tidak menganggap dan tidak menggubris pemikiran kelompok Ali yang tidak setuju dengan pemikiran arbitrase ini. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kelompok Ali yang tidak setuju ini dia memisahkan tersendiri. Dia memisahkan sendiri. Nah, memisahkan sendiri dalam rangka untuk menghadapkan diri bahwa apa yang dilakukan oleh Ali, apa yang dilakukan oleh Muawiyah dalam arbitrase itu semua adalah orang yang berdosa, orang yang kafir. Nah, gitu. Jadi kelompok yang memisahkan dari Ali akibat tidak setuju adanya arbitrase ini, mereka menyebutnya apa? Keluar dari kelompok Ali. Karena apa? Karena arbitrase perdamaian yang dilakukan oleh dua kubu ini, Ali dan Muawiyah, itu adalah sama-sama pendusta atau sama-sama dengan kafir. Karena apa? Karena hukum itu, kata mereka yang keluar ini dari kelompok Ali, itu harus dari hukum Allah, bukan hukum dari hakim atau bukan hukum dari manusia. Maka kelompok yang keluar dari Ali ini namanya Khawarij tuh ya. Jadi Khawarij itu kelompok Ali yang keluar akibat tidak setuju terhadap arbitrase. Karena apa? Karena arbitrase itu dianggap bukan hukum dari Allah, itu dari manusia, dan hukum dari manusia kalau dilakukan bukan dari atas nama Allah atau bukan dari Allah, itu dianggap kafir. Sehingga kelompok Ali yang keluar, yang sudah tidak lagi mendukung Ali, menganggap Ali dan Muawiyah dan pendukungnya dikatakan kafir. Nah, di sini ya. Nah, kita bisa lihat bahwa kata kafir itu gampang sekali diucapkan ketika situasi perebutan politik. Padahal kalau kita lihat secara nas, kata kafir itu ditujukan kepada pemahaman-pemahaman yang teologi, artinya dia tidak beriman pada Allah, dia membangkang, dia menduakan Allah, itu kata-kata kafir. Mungkin adik-adik bisa melihat di dalam Quran banyak kata kafir yang tidak selalu artinya beda agama atau orang yang pindah agama ya, orang selain Islam itu kafir, tapi juga ada yang kafir yang artinya orang yang membangkang masih tetap imannya ada, walaupun misalnya dia tidak menjalankan sholat atau apa, itu bisa dijadikan kafir. Lihat ya di Quran ya. Nah, tapi di dalam sejarah pemikiran Islam itu kata kafir itu diucapkan ketika orang mengkhianati perpolitikan. Ya, jadi di sini sangat subjektif sekali. Makanya yang kayak gitu itu tidak bisa dipakai sebagai dasar untuk mengecap orang itu kafir. Nah, walaupun orang Khawarij itu menganggap bahwa itu kafir, tapi tetap pendapatnya Khawarij, dan tidak semua umat Islam bahkan hingga kini menganggap bahwa ketika perpecahan di dalam politik itu tidak dikatakan kafir. Yang penting dia masih beriman pada Allah dan juga dia tidak meninggalkan syariat Islam dan beriman kepada yang semua itu rukun iman itu ya. Nah, itu dia tetap muslim. Nah, tapi mereka orang Khawarij karena cara pandangnya sempit, dia orang Arab gunung gitu ya. Pemikirannya sangat dangkal, ilmu pengetahuannya juga tidak banyak dikuasai. Nah, pemahaman agama juga sangat sederhana, akalnya enggak digunakan. Nah, maka akhirnya begitu ketika membaca situasi
yang kalah atau yang melakukan arbitrase baik Ali maupun Muawiyah dianggap adalah kafir ya. Ya, jadi itu tempo dulu ya. Kalau sekarang ya enggak ya. Jadi mudah-mudahan sekarang ketika merumuskan ajaran-ajaran agama tidak segampang itu, karena ketika mengijtihad perlu adanya ilmu pengetahuan, juga wawasan yang luas, juga kedewasaan serta ilmu agama yang dalam ya. Nah, itu jadi sejarah munculnya Khawarij akibat apa? Ketidaksetujuan kelompok Ali yang menentang arbitrase atau perdamaian ya. Oke, nah dari sini, nah maka Bapak akan beralih lagi setelah kita tahu tentang sejarah munculnya Khawarij. Nah, lalu ada berapa golongan-golongan Khawarij ini yang ada. Nah, pertama di dalam aliran-aliran ini sebetulnya kalau kita lihat, nah mereka itu sebetulnya tetap Muslim ya, baik yang mengatakan kafir maupun yang dikatakan kafir ya, karena mereka masih tetap melakukan percaya pada aturan Allah ya. Oke, nah sekarang kalau kita sudah tahu tentang masalah sejarah munculnya Khawarij, nah kita beralih kepada yang bab berikutnya, itu pengertian Khawarijnya. Pengertian Khawarij itu identik dengan apa? Dengan kata apa? Al-muhakkimah. Al-muhakkimah. Nah, al-muhakkimah itu artinya orang yang menghukumi atas nama bukan Allah, itu disebut kafir, itu adalah Khawarijnya. Nama Khawarij asal katanya dari khoroja ya. Khoroja itu artinya apa? Keluar. Nah, nama itu diberikan kepada mereka yang keluar dari barisan Ali ya, yang keluar dari barisan Ali. Nah, tetapi ada pula pendapat yang mengatakan bahwa nama itu adalah sesuai dengan ayat Quran, itu keluar dari rumah lari kepada menuju Allah dan Rasulnya ya. Nah, dan ada lagi yang mengatakan bahwa Khawarij ini adalah kelompok yang memandang dirinya meninggalkan rumah dari kampung halamannya untuk mengabdikan diri kepada Allah dan Rasulnya, karena melihat kepemimpinan Ali atau melihat Ali yang melakukan arbitrase ya. Nah, kelompok ini ya, Khawarij ini mengacu pada ayat Quran, wa may yakhruj min bainihi muhajiran ila Allah wa rasuli summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu ala Allah. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempatnya tujuan, maka sungguh tetap pahalanya di sisi Allah. Nah, ayat ini yang dipakai oleh kelompok yang keluar dari kelompok Ali, bahwa mereka menganggap bahwa keluar dari kelompok Ali itu adalah penyelamatan, karena dia sepertinya beralih kepada hukum syar'i Allah. Karena apa? Karena kalau menyetujui pendapat arbitrase, maka dia adalah mengikuti aturan manusia. Nah, jadi di dalam pemikiran orang-orang Khawarij ini ada pendapat yang disebut al-muhakkimah, itu tidak ada hukum selain hukum yang datangnya dari Allah ya. Nah, ini ya, jadi ini sejarah yang pernah terjadi di dunia pemikiran Islam. Jadi aliran Khawarij itu disebut al-muhakkimah karena dia menganggap la hukma illallah. Nah, barang siapa yang menghukum atas nama bukan Allah, itu berarti dosa besar dan hukumnya adalah kafir, dan itu tidak diterima, atau tidak ada hukum walaupun itu hakim manusia yang menghukumnya kecuali hanya hukum Allah, artinya Al-Quran dan hadis ya. Nah, pemahaman ini sebetulnya sederhana sekali ya dalam memahami ayat Quran, karena tadi orang Khawarij ini pemikirannya dangkal, sempit, lalu ilmu pengetahuannya tidak dimiliki, apalagi ilmu pengetahuan agama yang mumpuni ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang setelah tahu sejarah, lalu arti pengertian Khawarij, juga sekarang yang ketiga adalah pokok-pokok ajaran Khawarij. Nah, ini yang harus dipahami oleh mahasiswa supaya pemahaman Khawarij ini bisa dipahami secara proporsional, tidak seolah-olah pemikiran-pemikiran yang hayal gitu ya. Nah, pertama, yang harus kita pahami bahwa pokok ajaran Khawarij itu satu ya, dia berpikir bahwa kenapa? Karena dia merupakan manifestasi terhadap terhadap pemikiran-pemikiran yang menganggap Ali
atau kelompok Ali adalah pelaku dosa besar. Jadi pelaku dosa besar itu awalnya ditujukan hanya Muawiyah saja ya, tapi karena Ali menyetujui arbitrase perdamaian, maka kelompok Ali juga termasuk Ali dianggapnya oleh kelompok Ali yang menentang itu yang keluar ini adalah sama, tidak menghukumi atas nama Allah, atau disebut juga dengan istilah dia karena tidak menghukumi atas nama Allah maka kafir ya. Nah, pendapat mereka ini ajaran-ajarannya apa? Nah, di antaranya pertama, ajaran Khawarij ini, satu, pengangkatan khalifah akan sah, tuh kata mereka, jika berdasarkan pemilihan yang benar-benar bebas dan dilakukan oleh semua umat Islam tanpa diskriminasi, itu ya. Jadi harus seluruh umat Islam, jangan hanya kelompok itu aja. Itu menurut Khawarij yang menganggap bahwa itu tidak mengakui atau tidak menggunakan hukum syariah dari Allah. Itu dianggap apa? Kafir oleh Khawarij itu. Ini ajaran pertamanya. Nah, lanjut kata kelompok Khawarij ini, seorang khalifah tetap pada jabatannya selama ia berlaku adil, melaksanakan syar'i serta jauh dari kesalahan dan penyelewengan. Jika ia menyimpang, ia wajib dijatuhkan dari jabatannya atau dibunuh. No, jelas ya. Jadi kalau khalifah itu tidak sesuai atau menyimpang, maka wajib dibunuh. Nah, dan harus turun dari jabatannya. Nah, ajaran Khawarij kedua adalah jabatan khalifah bukan hak khusus keluarga Arab, tuh ya. Ya, kata dia, jadi jabatan khalifah itu bukan hak khusus keluarga Arab tertentu, bukan monopoli suku Quraisy sebagaimana dia oleh golongan lain, bukan pula khusus orang Arab dengan menafikan bangsa lain, tetapi semua bangsa mempunyai hak yang sama. Nah, jabatan yang sama, jabatan sebagai khalifah, bahkan memegang khalifahan itu bukan semata-mata atau tidak harus orang Quraisy. Yang non Quraisy juga memiliki atau bisa memegang jabatan sebagai khalifah. Nah, alasan seperti ini apabila seorang khalifah melakukan penyelewengan dan melanggar syariah, nah, mudah jatuhkan tanpa ada fanatisme yang mempertahankannya atau keturunan keluarga yang mewarisinya. Nah, sekarang yang ajaran ketiga dari Khawarij adalah pengangkatan khalifah. Pengangkatan khalifah tidak diperlukan jika masyarakat dapat menyelesaikan masalah-masalah mereka, tuh ya. Jadi golongan ini ajaran Khawarij itu tidak perlu katanya kalau misalnya pengangkat khalifah kalau masyarakat karena masyarakat sendiri bisa menyelesaikannya, itu ya. Ini arogansi orang Khawarij ya. Jadi orang Khawarij menganggap khalifah tidak diperlukan jika masyarakatnya mampu menyelesaikan masalah-masalah mereka. Nah, ini enggak logis ya, tapi ya sudah, itu adalah ajaran Khawarij ya. Karena tadi pemikirannya dangkal dan juga ilmu pengetahuannya tidak banyak dipahami gitu ya. Nah, selanjutnya dari masih pemikiran ajaran Khawarij yang ketiga, pengangkatan khalifah bukan suatu kewajiban berdasarkan syar'i. Nah, gitu ya, tetapi hanya bersifat kebolehan, tuh gitu. Jadi khalifah, misalnya khalifah didirikannya adanya khalifah itu bukan kewajiban ya. Kewajiban secara syar'i, nggak tahu nih arahnya mereka kemana ya. Justru pemimpin itu penting, jadi untuk mengamandoi tentang strategi pengembangan agama ya. Jadi itu namanya pemimpin. Kalau ini tidak perlu katanya Khawarij ini menganggap bahwa pengangkatan khalifah itu bukan wajib karena tidak sesuai, atau kewajiban itu bukan dari Al-Qur'an ya, bukan dari syariat atau dari manusia itu sendiri, maka tidak wajib secara syariah. Jadi secara syariah pengangkatan khalifah itu tidak diwajibkan, tetapi bersifat kebolehan, mubah ya. Jadi bersifat kebolehan atau mubah tuh. Ini adalah sifat pemahaman Khawarij tentang pengangkatan khalifah. Jadi pengangkatan khalifah menurut Khawarij ini adalah tidak wajib, tapi boleh. Nah, karena syariat tidak mewajibkan seperti sholat ya pengangkatan khalifah ini. Nah, kemudian ajaran keempat daripada Khawarij adalah orang yang berdosa adalah kafir, tuh ya. Jadi orang yang berdosa adalah kafir, jelas. Bukan jelas dalam arti kafirnya dia
melakukan dosa kalau sekarang ya. Jadi kafir itu tadi harusnya kalau secara Al-Quran karena tadi tidak mengimani Allah, tidak mengingkari adanya Allah yang satu. Nah ya, atau tidak mengakui aturan ini dari Allah untuk kafir ya. Jadi ada kafir asli, ada kafir tadi, kafir perbuatan ya. Nah, dan orang yang berdosa adalah kafir. Jadi kafir yang dimaksud oleh Khawarij itu kafir yang melakukan dosa. Nah, siapa yang melakukan dosa? Yang melakukan dosa itu tadi yang membunuh. Nah ya, yang membunuh awalnya kan yang membunuh Utsman ya, itu pelaku dosa besar, tapi lama kelamaan yang melakukan arbitrase perdamaian yaitu kelompok Ali yang setuju dengan arbitrase dan Ali sendiri serta kelompok dan Muawiyah sendiri yang setuju arbitrase itu dikatakan pelaku dosa besar. Nah, kalau orang-orang tersebut dikatakan melakukan dosa besar karena itu dianggapnya dosa ya. Nah, itu juga dikatakan kafir. Karena apa? Karena mereka tidak mengacu pada hukum syariah. Karena orang Khawarij menganggap la hukma ilallah, tidak ada hukum kecuali hukum dari Allah. Nah, jadi pandangan atau pemikiran atau ajaran Khawarij yang kelima adalah yang keempat adalah orang yang berbuat dosa adalah kafir. Nah, berbuat dosa ini terkait tadi yang menyetujui itu ya, bukan sebagaimana kita lakukan seorang berdosa misalnya membunuh ibu ataupun utang ataupun mengkhianati orang. Nah, bukan itu ya yang dipahami oleh Khawarij dalam sejarah dulu ya, waktu masih awal-awal Khalifahan Ali ya. Nah, mereka, para kelompok Khawarij ini tidak membedakan antara satu dosa dengan dosa lain tuh ya. Bahkan kesalahan berpendapat merupakan dosa jika pendapat ini bertentangan dengan kebenaran tuh. Jadi kalau misalnya beda pendapat aja ya, berbeda pendapat, kesalahan berpendapat merupakan dosa. Nah, kalau ada yang berbeda pendapat atau salah dalam berpendapat itu dikatakan dosa besar ya. Naif sekali ya kalau padahal itu kan namanya niat, tergantung niatnya. Kalau dia berdosa ya istighfar ya. Cuma karena orang kafir adalah orang Khawarij tadi ilmunya dangkal dan ilmu pengetahuan tidak dimiliki, apalagi ilmu agama nggak dalam, maka mencap bahwa orang yang berbuat dosa itu adalah termasuk kafir ya. Sungguh sangat sedih ya kalau melihat kenyataan seperti ini. Nah, kemudian yang kelima adalah orang-orang yang terlibat dalam perang Jamal. Nah, perang Jamal atau perang Siffin seperti para pelakunya, yaitu siapa pelakunya? Aisyah, Tolha, Zubair, Ali bin Abi Thalib tuh. Ali masuk ya. Nah, dan para pelaku tahkim termasuk yang menerima dan menekannya dihukum kafir tuh ya. Naif sekali ya. Jadi orang Khawarij itu ajaran yang kelima ini yang terlibat di dalam arbitrase ya. Yang menandatangani atau hakimnya juga yang memutuskan ya, hakim manusia ini ya. Nah, termasuk dalamnya antara para pelakunya, para pendukung pelaku yaitu Aisyah, Tolha, Zubair dan Ali bin Thalib dikatakan sebagai pelaku dosa besar karena dia menerima arbitrase dan dianggapnya menerima arbitrase tidak ada aturannya secara syar'i menurut aliran Khawarijah ya, sebagai ajaran Khawarij yang kelima ya. Nah, pokok ajaran tersebut di atas yang 5 itu membuat kaum Khawarij keluar dari mayoritas umat Islam tuh ya. Jadi keluar mengasingkan diri dari umat Islam kebanyakan karena tadi pendapatnya tuh naif, tragis banget ya. Jadi gampang banget menyatakan kafir ketika melakukan dosa besar, tapi dosa besar yang maksud adalah yang tadi menyetujui tahkim, menyetujui arbitrase ya. Padahal itu kan ranah politik ya. Kalau menyetujui walaupun beda, kenapa harus dikatakan dosa besar ya? Tidak sesuai dengan ayat Quran. Nah, ini enggak konsekuennya orang Khawarij. Jadi orang Khawarij dia ingin taat pada Allah dan Rasulnya, tapi ketika memberikan pendapatnya jadi seolah-olah itu adalah yang benar ya, paling benar. Nah, ini yang keliru. Makanya kita harus punya ilmu pengetahuan dan ilmu agama yang cukup, ilmu Islam yang cukup ketika memahami ayat-ayat Quran, supaya ayat Quran itu bisa dipahami secara kafah dan Islam sebagai ajaran rahmat dan bisa atau kena diambil ruhnya ya.
Oke, nah jadi pokok-pokok ajaran Khawarij yang 5 di atas, nah itu membuat Khawarij keluar dari mayoritas umat Islam saat itu ya. Mereka memandang orang yang berbeda paham dengan mereka dianggapnya kafir tuh. Jadi lebih jauh lagi ya. Jadi kalau misalnya pendapat Khawarij misalnya A, B, C ini ya. Lalu ada kelompok lainnya ungkap pendapatnya adalah C, D, E, E. Padahal pada hal yang sama. Nah, itu oleh orang Khawarij, orang-orang yang berbeda pendapat dengan golongan Khawarij itu dikatakan kafir. Waduh, ngeri banget ya. Biasanya orang Khawarij ngomong misalnya, puasa itu, nah, puasa Ramadan misalnya tanggal 5. Nah, lalu kelompok lain itu menganggap tanggal 7 yang mayoritas itu. Misalnya golongan Khawarij 10% ya. Nah, 90% itu adalah mengatakan bahwa puasa itu tidak sama dengan yang diungkapkan oleh golongan Khawarij tanggalnya. Nah, maka golongan yang mayoritas yang tidak sama tanggalnya menentukan puasa itu atau berpuasa itu dikatakan apa? Kafir. Jadi sudah melebar luas ya bahwa kata kafir itu gampang, yaitu yang berbeda pendapat dengan golongan Khawarij itu dikatakan kafir. Nah, berdasarkan pendapat Tuhan di atas, maka perlu menggunakan sebagian dalil yang dipakai untuk mendasari alur pikiran mereka. Antara lain firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 14-45. Wa may lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menuliskan menurut apa yang ditentukan Allah, maka mereka adalah kafir tuh. Maka mereka adalah kafir tuh. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang ditentukan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Wa may lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang ditentukan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Dengan kemampuan nalar mereka memahami ayat di atas secara tekstual mengafirkan Ali, Tolha, dan Zubair dan para tokoh lainnya karena menerima arbitrase tidak berdasarkan Al-Quran, kata mereka. Ya, tadi ayatnya itu ya, ayat di atas itu. Ayat Al-Maidah ayat 44-45 sebagai dasar golongan Khawarij mengkafirkan yaitu Ali, Tolha, Zubair, Aisyah dan para pelaku yang menyetujui arbitrase termasuk para hakimnya ya, karena tidak mengacu kepada Al-Quran 2 surat Al-Maidah tadi ya. Oke. Jadi kita bisa lihat bahwa secara umum ajaran-ajaran Khawarij ini adalah kaum muslimin yang berbuat dosa besar adalah kafir tuh ya. Jadi Khawarij ini akhirnya menganggap bahwa kaum muslimin yang berbuat dosa besar adalah kafir tuh. Jadi merembet kemana-mana. Jadi awalnya saat itu sejarah dosa besarnya. Jadi ketika ke dalam kehidupan luas, ketika orang berbuat dosa besar, nah seperti misalnya berkhianat orang tua, mengkhianati atau menipu itu dikatakan kafir ya. Udah kemana-mana pemikiran Khawarij ini ya. Kemudian kaum muslimin yang terlibat dalam perang Jamal jelas ya, atau perang Siffin antara Aisyah, Tolha, Zubair melawan Ali dihukum kafir. Nah, kaum Khawarij memutuskan untuk membunuh mereka berempat itu. Jadi wajib dibunuh. Mereka berempat itu Aisyah, Tolha, Zubair dan Ali bin Abi Thalib karena ini yang memakai undang-undang hukum tidak dari ayat di atas. Undang-undang hukum Allah hanya mengacu pada hakim yang disetujui oleh kedua belah pihak itu atau keempat pihak. Itu dikatakan kafir ya. Naif banget ya. Nah, kaum Khawarij memutuskan untuk membunuh. Nah, jadi dia tuh ingin membunuh. Wajib dibunuh orang-orang tersebut ya, karena dianggap melanggar aturan syariah. Nah, selanjutnya menurut mereka Khawarij itu khalifah itu harus dipilih rakyat, serta tidak harus dari keturunan Nabi Muhammad SAW dan tidak mesti keturunan Quraisy. Jadi seorang muslim dari golongan manapun bisa menjadi khalifah asalkan mampu memimpin dengan benar. Ini benar ya, secara logika memang Islam itu tidak membedakan suku untuk untuk dipilih jadi orang dekat dengan Allah itu yang takwa ya. Jadi memang dari sejarah, jadi golongan yang menjadi khulafah itu jadi jangan menganggap dari Nabi Muhammad aja keturunannya. Ali kan dari Nabi Muhammad ya. Nah, itu jangan. Nah, atau keturunan Quraisy tuh. Jadi Ali itu keturunan Quraisy. Nah, karena sama dia sebagai keturunan dari Nabi Muhammad ya. Ali itu ya tahu ya. Nah, jadi menurut golongan Khawarij itu adalah kalau jadi pemimpin tidak harus dari keturunan Nabi Muhammad SAW dan juga bukan atau tidak harus dari keturunan Quraisy. Nah ya, itu. Nah,
Dalam upaya kafir mengkafirkan ini, nah terdapat suatu golongan yang menolak ajaran Khawarij yang mengkafirkan orang mukmin melakukan dosa besar. Nah, ternyata betul sunatullah karena ada pasangan, ada A, ada B, ada hitam, ada putih, ada langit dan bumi, jadi pasti berpasangan. Maka di antara orang, nah, dari kebanyakan orang atau sedikit orang yang menentang, nah ada juga yang setuju, atau yang di antara orang sedikit atau banyak setuju juga ada yang menentang. Nah, maka ketika Khawarij melontarkan gagasan-gagasan atau ajaran-ajaran itu, ada di antara umat muslim yang menolak ajaran Khawarij yang gampang banget mengkafirkan orang-orang mukmin melakukan dosa besar, ya. Nah, sehingga mereka membentuk suatu golongan yang menolak ajaran pengkafiran tersebut. Golongan ini disebut nanti adalah kelompok Murji'ah, ya. Oke. Nah, jadi singkatnya ajaran-ajaran Khawarij ini diantaranya yang 5 ini kita kembangkan kembali, yaitu pokok-pokok doktrinnya. Hanya tadinya gagasan pikirannya membuat doktrinnya akhirnya jadi membuat doktrin lebih tegas lagi aliran Khawarij ini, ya. Pertama, setiap umat Muhammad yang terus-menerus melakukan dosa besar hingga matinya belum melakukan tobat maka dihukumkan kafir serta kekal dalam neraka. Aduh, naif ya. Jadi kalau umat Islam pada semuanya yang melakukan dosa besar itu yang hingga matinya belum melakukan tobat maka dihukumkan kafir serta kekal dalam neraka, ya. Jadi mereka seolah-olah kayak Tuhan juga, ya. Nah, ini ya kelemahan orang manusia, ya. Ketika dia ingin kepada Allah tapi karena pemahamannya nggak holistik, nggak total, jadi gampang sekali memvonis bahwa orang Islam, hanya orang Islam pada umumnya, ya, kalau melakukan dosa besar tidak tobat. Cuma dosa besar yang dimaksud di sini nggak jelas, ya. Nah, tapi mungkin ya kalau analisis Bapak, dosa besar dimaksud ini bukan hanya tahkim karena udah umat Islam seluruhan. Berarti misalnya penipu, berbuat zina, nah itu dikatakan kafir, ya. Nah, sebetulnya kan enggak, ya. Yang kafir itu iman di sini. Kalau kita tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, nah Allah itu sebagai tidak pencipta, nah itu rububiyah nuhuliyah itu berarti itu kafir, ya. Itu yang sebenarnya, ya, menurut syar'i. Cuma orang Khawarij ya gitu karena dia pemahamannya seperti itu, ya. Nah, gitu. Jadi kalau orang kafir, kata mereka orang Khawarij itu harus dibunuh kalau dulu. Nah, tapi akhirnya dia kesininya yang kafir itu akan kekal di neraka. Padahal Islam kan mengajarkannya ketika mengucapkan la ilaha illallah, nanti la ilaha illallah sebesar biji zarah pun nanti Allah akan tunjukkan, ya. Jadi misalnya orang-orang yang Islam, ya, yang enggak ini tapi tidak ada tauhidnya, nah itu akan diangkat oleh Allah menjadi ke surga walaupun dia ke neraka dulu. Nah, pemahaman orang Khawarij seperti ini, beda, ya, dengan kebanyakan muslim, ya. Oke. Doktrin kedua dari ajaran Khawarij adalah membolehkan tidak mematuhi aturan kepala negara bila kepala negara tersebut khianat dan zalim. Nah, ini yang agak logis, ya. Jadi boleh umatnya atau rakyatnya tidak mematuhi aturan negara, ya, jika zalim atau khianat pada rakyat. Nah, misalnya pemimpin itu dia itu selalu meminta upeti, janji-janjinya manis, janjinya bohong, rakyat tertindas, ya zalim, rakyat suruh membawa upeti atau peperang terjadi terus menerus akibat tadi ulah pemimpin yang tidak cerdas, tidak pandai memimpin umat. Nah, kata Khawarij itu boleh tidak mematuhi aturannya, gitu, ya. Nah, jadi yang kedua ini ya logis, ya, diterima, ya, walaupun ada sisi lain dari yang ajar doktrin Khawarij tidak bisa kita terima, gitu, ya, secara akal sehat, ya. Nah, jadi doktrin kedua seperti itu. Sekarang doktrin ketiga. Ada paham bahwa amal soleh merupakan bagian esensial daripada iman. Oleh karena itu, para pelaku dosa besar tidak bisa lagi disebut muslim, tetapi kafir, ya. Dengan latar belakang watak dan karakter kerasnya, maka selalu melancarkan jihad perang suci kepada pemerintah yang berkuasa dan masyarakat pada umumnya, tuh, ya. Jadi kalau misalnya pelaku dosa besar ini, nah, tidak lagi disebut muslim tapi kafir. Aduh, ya, ngeri, ya. Jadi gampang sekali kalau orang dikatakan kafir. Nah, ini dalam sejarah pemikiran Islam, ilmu kalam ini begitu, ya. Karena tadi umatnya kan
pemikirannya itu, ilmu pengetahuan dan agamanya lemah, jadi gampang sekali kalau berbuat dosa besar di kalangan muslim. Nah, tidak disebut muslim lagi, tetapi kafir. Padahal ya masih muslim ya, karena dia masih mengakui la ilaha illallah dan Rasul Nabi Muhammad sebagai nabi ya. Tapi mereka kan gitu, golongan Khawarij kan seenaknya udel, seenaknya kelompoknya gitu ya. Nah, ini kritik kami ya, kritik Bapak ya terhadap Khawarij ya. Oke ya. Nah, selanjutnya, nah setelah yang ketiga ini doktrinnya ini mereka itu apa, harus diperangi gitu ya, berjihad ya. Nah, kepada pemerintah. Nah, karena tadi kalau yang ada negara nggak bisa, kepala negara nggak bisa memberikan ayoman atau zolim, hianat pada rakyat, maka kita, kata Khawarij itu, nah kita harus apa, melancarkan jihad, perang suci ya, untuk menumbangkan togut gitu ya, bahasa kita sekarang, menumbangkan togut. Nah, togut dan masyarakat pada umumnya. Jadi gitu ya, berani ya, mentalitas perangnya itu, perang jihad ini oleh golongan Khawarij. Jadi ini tidak Islam kalau saya lihat, itu pendapat kelompok muslim ya, tuh zaman dulu ya. Tapi sekarang kan tidak terbagi-bagi ya, kan satu Islamnya itu organisasi. Kalau dulu arahnya politik, jadi politik itu sama dengan teologi gitu ya, politik sama dengan agama. Nah, ini yang keliru sekali ya. Nah, oke. Nah, sekarang doktrin keempat daripada ini Khawarij adalah keimanan itu tidak diperlukan jika masyarakat dapat menyelesaikan masalah sendiri tuh ya. Jadi mereka sombong ketika masyarakat itu sudah mampu menyelesaikan persoalannya mereka sendiri, maka nggak perlu adanya khalifah, pemimpin, kata mereka tuh ya. Ya nggak apa-apa ya kata mereka, tapi ya justru antagonis ya, berbalik, justru perlu adanya pemimpin untuk memimpin, memutuskan. Nah ya, yaitu persoalan-persoalan yang ada yang terjadi di masyarakat. Jadi masyarakat mampu menyelesaikan sendiri seperti apa ya kan, kalau banyak menyelesaikan atau akan konflik ya. Nah ini, tapi kita hargailah pendapat Khawarij ini. Jadi orang yang apa, yang tidak mematuhi, nah ya, orang yang tidak bisa menyelesaikannya sendiri atau masyarakat bisa menyelesaikan sendiri, itu tidak perlu adanya apa, khalifah ya. Jadi keimanan itu tidak diperlukan jika masyarakat dapat menyelesaikan sendiri. Keimanan itu tidak diperlukan jika masyarakat dapat menyelesaikan sendiri. Nah, terus dengan demikian, karena pada umumnya manusia itu tidak bisa memecahkan masalahnya, kaum Khawarij mewajibkan semua manusia untuk berpegang kepada keimanan. Ya, apakah dalam berpikir maupun dalam segala perbuatannya. Apabila segala tindakannya itu tidak didasarkan pada keimanan, maka konsekuensinya dihukum kafir. Nah ya, logis ya, tapi kenapa bukan logis dalam arti tidak dihukum ya, apa hukumannya tidak dihukumnya. Cuma kalau hukumannya langsung disebut kafir ya, untuk manusia yang normal juga kurang, ini kan tidak sesuai dengan ayat Quran ya. Kalau dia muslim, keimanan pada Allah ada dan Rasul dan yang lainnya, rukun iman yang diimani, itu masa kafir ya, enggak ya. Nah itu oke ya. Nah dari sini bisa kita ambil kesimpulannya, kesimpulan sementara bahwa pemikiran Khawarij ini adalah, nah dengan mengutip beberapa ayat Al-Quran yang tadi, mereka para Khawarij, golongan Khawarij itu berusaha apa, untuk mempropagandakan apa, pemikiran-pemikiran politis yang berimplikasi pada teologis tuh ya. Nah nanti ada beberapa hal yang perlu implikasi politik terhadap teologis. Nah, diantaranya apa? Pertama, mengakui Khalifah Abu Bakar dan Umar. Tuh, Khawarij itu mengakui Khalifah Abu Bakar dan Umar. Sedangkan Utsman dan Ali, juga orang-orang yang ikut dalam perang Unta atau perang Siffin, itu dipandang telah berdosa besar ya. Nah, kedua, dosa dalam pandangan mereka sama dengan kekufuran. Mereka mengkafirkan setiap pelaku dosa besar apabila nah dosa besar dia pelaku dosa besar ini tidak bertaubat ya. Nah dari sini muncul pemahaman kafir dalam paham kaum Khawarijnya. Ketiga, khalifah tidak sah kecuali melalui pemilihan bebas di antara kaum muslimin. Oleh karenanya mereka menolak pandangan bahwa khalifah harus dari suku Quraisy tuh ya. Nah dari suku Quraisy ini adalah pendapat yang tidak benar, bahwa pemimpin itu harus dari kalangan suku Quraisy, itu tidak boleh ya, kata golongan Khawarijnya. Ini adalah doktrin ketiga dari
ajaran Khawarij ya. Yang keempat, doktrin yang keempat adalah ketaatan pada Allah, ketaatan pada Allah adalah wajib. Ketaatan pada Allah adalah wajib selama berada pada jalan keadilan dan kebaikan. Jika menyimpang, wajib diperangi dan bahkan dibunuhnya. Nah, sekarang yang kelima, mereka menerima Al-Quran sebagai salah satu sumber di antara sumber-sumber hukum Islam. Nah, sekarang pendapat yang keenam atau doktrin keenam dari Khawarij itu adalah khalifah sebelum Ali, Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah sah. Tetapi setelah tahun ke-7 kekhalifahannya Utsman radhiyallahu an dianggap telah menyeleweng. Nah, Khalifah Ali adalah sah. Tetapi yang ketujuh, doktrin yang ketujuh adalah Khalifah Ali adalah sah, tetapi setelah terjadi arbitrase tahkim, ia dianggap telah menyeleweng, gitu ya. Jadi Ali itu adalah sah, tapi setelah terjadi arbitrase maka dianggap menyeleweng. Ali ini kafir ya, gitu ya, dosa besar ya, kayak dosa besar dan kafir. Nah, yang kedelapan, doktrin yang kedelapan daripada Khawarij adalah Muawiyah dan Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir ya. Selain pemikiran-pemikiran politis yang berimplikasi teologis, kaum Khawarij juga memiliki pandangan atau pemikiran doktrin-doktrin dalam bidang sosial yang berorientasi pada teologi itu ya. Jadi kebalik ya. Yaitu tadi politik ke teologi, sekarang sosial ke teologi. Nah, sebagai dalam pemikirannya diantaranya apa? Pemikiran sosial yang berimplikasi yang berorientasi pada teologi. Nah, diantaranya satu, seorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim sehingga harus dibunuh. Bayangkan ya, jadi kalau yang berlaku dosa besar itu dikatakan bukan muslim, itu harus dibunuh karena kafir. Yang sangat anarkis lagi, mereka menganggap seorang muslim bisa menjadi kafir. Tuh, kafir itu apabila tidak mau membunuh muslim yang telah dianggap kafir dengan risiko ia menanggung jawab, harus dilenyapkan pula. Tuh ya. Jadi kalau dia misalnya orang pembuat dosa tidak dikatakan kafir dan tidak dibunuh, nah maka harus yang membiarkannya itu menanggung risiko. Nah, dan harus dilenyapkan juga ya, aneh ya gitu. Nah, sekarang yang kedua, pemikiran kedua. Pemikiran sosial yang berorientasi pada teologi ya. Nah, yang kedua adalah setiap muslim harus berhijrah dan bergabung, setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongannya mereka. Tuh. Bila tidak, ya wajib diperangi karena dianggap hidup di negara musuh. Sedangkan golongan mereka dianggap berada di dalam negeri Islam ya. Nah, yang ketiga, seorang harus menghindar dari pimpinan yang menyeleweng. 4, adanya wa'ad dan wa'id. Orang yang baik harus masuk ke dalam surga, sedangkan orang yang jahat harus masuk ke neraka, gitu ya. Jadi orang yang baik itu baik bagaimana ya, langsung masuk surga. Kita yang jahat langsung neraka. Nah, kelima adanya tuh amar ma'ruf nahi mungkar. 6, manusia bebas memutuskan perbuatannya bukan dari Tuhan, tuh ya. Nah, lalu 7, Al-Qur'an adalah makhluk. Ya, Al-Qur'an adalah makhluk ya. Dalam arti ininya ya. Teksnya itu ya. Nah, 8, memalingkan ayat-ayat Quran yang bersifat mutasyabihah atau samar. Jadi orang Khawarij itu dibiarkan, didelete atau tidak mengakui atau tidak menganggap atau diam pasif terhadap ayat Quran yang bersifat mutasyabihi. Mutasyabih itu samar ya, bukan berarti Allah memfirmannya itu nggak jelas, itu sengaja Allah memberikan akal untuk memahaminya kemana, karena itu adalah ayat-ayat yang multi tafsir. Nah, maka Allah itu memberikan gagasannya seperti itu, mutasabih. Nah, menurut Khawarij ayat-ayat itu adalah harus dipalingkan, tidak dipakai gitu ya. Oke. Jadi secara umum pokok ajaran Khawarij adalah 1, orang Islam yang melakukan dosa besar adalah kafir dan harus dibunuh ya. Orang Islam yang melakukan dosa besar harus dibunuh karena dia adalah kafir. Kedua, orang-orang yang terlibat dalam perang Jamal, perang antara Aisyah, Tolha, Jubair dengan Ali bin Abi Thalib adalah para pelaku tahkim, termasuk yang menerima dan membenarkannya dihukum kafir. Nah, ketiga, khalifah harus dipilih langsung oleh rakyat tuh ya. Jadi khalifah itu dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh tunjuk-menunjuk. Tidak boleh dari aklamasi, tapi harus adalah pemilihan umum ya. Oke. Keempat,
Khalifah tidak harus keturunan Arab. Nah, khalifah tidak harus keturunan Arab. Dengan demikian setiap orang muslim tidak berhak menjadi khalifah apabila sudah memenuhi syarat-syarat. Dengan demikian setiap muslim berhak menjadi khalifah apabila sudah memenuhi syarat-syarat. Jadi golongan apapun, negara apapun yang penting dia muslim berhak untuk menjadi khalifah, bukan hanya didominasi oleh kalangan Arab ya. Nah, terus kelima, khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam dan jatuh hukuman bunuh bila zalim. Nah, seterusnya khalifah sebelum Ali adalah syah. Nah, khalifah sebelum Ali adalah sah, tetapi setelah tahun ke-7 dari masa kekhalifannya Utsman radhiyallahu anhu dianggap telah menyeleweng. Dan yang kelima, yang ketujuh, Khalifah Ali dianggap menyeleweng setelah terjadi tahkim arbitrase. Nah, itu ya. Jadi adik-adik, kesimpulan dari doktrin Khawarij itu sangat mengenaskan ya. Jadi mudah sekali mengatakan kafir karena pelaku dosa besar. Jadi akhirnya merambat kemana-mana. Jadi darinya politik jadi teologi. Begitu juga ketika sosial masuk ke dalam teologi ya. Demikian ya, materi perkuliahan hari ini, mudah-mudahan adik-adik bisa menyimaknya dengan baik ya. Sebagai kata akhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.